Oke, Hai guys. Eh, Oke, kita kasih beberapa waktu untuk masih belum yang mau join. Yang kalau sudah join, selamat malam guys. Selamat malam yang baru gabung. Welcome to the live of webinar Intermediate Trader dari FX Pro. So kita kasih beberapa waktu untuk yang baru yang mau join. Oke guys. Dan saya mau kasih tahu juga guys, nanti kalau misalnya kalau kalian ada pertanyaan tentang webinar kali ini, nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar di sini. Di sini kalian bisa tanyakan, nanti saya akan pilih yang pertanyaan yang sangat bagus untuk bagikan hadiah-hadiah merchandise dari FX Pro guys. Dan webinar kali ini kita bakal bahas banyak hal, mulai dari bagaimana kita tandain high dan low, yang high penting dan low penting. Bukan semua high dan low dicatat di chart dan lihat semua, no. Kita tuh cari yang penting untuk sekarang, kita fokus high dan low yang mana, dan bagaimana kita melakukan trading plan dengan cara benar, dan kita bakal lihat key level sweep. Jadi ketika terjadi sweep, kita katakan itu sebagai turtle soup, kita akan lihat juga dan buy model sell model sesuai yang trading plan, dan apalagi yang power of three, yang cara menggunakan power of three buy model di sell model. So di sini juga saya akan jelasin bagaimana kita entry, dan ya lain-lainnya juga nanti saya jelasin tentang broker, apa aja kita bisa melakukan di FX Pro. Oke, so webinar kali ini bakal seru lagi dan banyak informasi akan kalian dapat kali ini. So jangan lupa guys, uh, nonton sampai akhir biar kalian dapat informasi yang penting-penting. Oke, so saya yakin bahwa kalian membawa salah satu informasi yang sangat mahal dari webinar ini. Banyak yang mungkin mereka belum tahu atau mereka belum bisa join atau bagaimana, pasti mereka kelewatan yang sempatan yang benar-benar berguna banget. Jadi kita harus dan kita wajib nonton sampai habis. Kalau kalian misalnya masih belum bisa nonton, nanti saya akan upload di Telegram channelnya guys. Oke, so lebih bagus kalian nonton pas saya jelasin, karena kalau ada pertanyaan langsung kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke guys, so kita lihat dulu kalau ada yang mau masuk. Bentar. Oke, masih ada yang join, so kita kasih 1 menit lagi sebelum kita mulai guys. Oke, kayaknya cukup karena kita sudah kasih lebih dari 5 menit dulu. Oke, siapapun, tunggu saya cek dulu.
Oke. Kalau ada yang masih belum, mereka akan join nanti, dan siapapun join, kita bakal mulai dari mulai dari awal. Oke guys. So, kali ini saya akan jelasin bagaimana, atau webinar kali ini sebenarnya untuk fokus ke intermediate trader. Mereka di mana yang intermediate trader sebagai, mungkin kalian sudah pernah belajar tentang uh, yang konsep-konsep dasar-dasar. Contoh, kita mulai dari yang price action, support, resistance, atau kalau kalian masuk ke ICT konsep, kalian sudah tahu memang konsep-konsepnya, apa itu FVG, apa itu order block, apa itu hal-hal kalian sudah tahu. Tapi ada di mana posisi. Saya juga pernah di dalam posisi ini, dan di mana kalian ada di posisi, kalian nggak bisa dapat maju dari hal-hal. Jadi kalian tetap pun paham, cuman kalian merasa masih stuck, masih merasa berhenti di satu tempat, tidak bisa maju dari situ. Oke, itu yang banyak intermediate trader, di mana mereka sudah tahu semua cara semuanya, tapi cuman nggak bisa praktekin, atau kita nggak bisa sebagai intermediate, nggak bisa kita konsisten di dalam chart. Memang itu agak susah. Itu yang zona kita harus lewati dalam dunia trading. Banyak pemula masih pikir ya itu semuanya gampang banget. Memang ada yang untuk yang kalau cepat belajar, ada yang orang cepat belajar, ada yang orang pelan-pelan harus belajar, ulang lagi. Cuman ada beda tipe. Cuman kadang kalau kalian beruntung ya cepat belajar, kalian bisa cepat ya ikuti semua trading plan dan langsung kalian bisa tangkap yang kalian butuh apa. Tapi ada juga traders yang dimana mereka tuh butuh, ada yang harus dijelasin, ada yang bantu dia untuk ngerti lebih jelas, ngerti lebih dalam lagi. So, itu juga ada salah satu zona dan kita harus lewatkan. Saya tuh bukan fast learner, atau bisa dibilang saya tuh harus kalau belajar sesuatu saya harus ulangi terus. Saya harus fokus dan ulangi baru bisa saya paham lebih dalam. So, saya akan sebagai teman kalian, atau sebagai mentor kalian, atau sebagai apapun itu, jangan anggap kayak guru-guru gitu, cuman saya akan bantu sebagai teman kalian yang siapapun lagi di posisi di mana tidak bisa maju dengan konsep apapun. Mungkin cara yang saya jelasin hari ini akan buka mata kalian atau pikiran kalian, semoga berubah dari webinar ini, yang siapapun semuanya yang sudah melewatkan yang posisi-posisi atau apapun yang kalian nggak bisa dimaju. Oke, so webinar kali ini untuk yang siapapun nggak bisa maju, dan kalian harus tahu juga mengenali mindset yang salah di level intermediate, atau yang mindset biasa orang cara pikir pas intermediate level. Mereka tuh belajar satu video atau nonton satu video, satu konsep, mereka tuh sudah rasa saya sudah cukup jago, overconfidence kalau kita katakan bahasa Inggris. Kenapa? Mereka ikuti satu plan, satu kali trade, mereka tuh sudah, oh saya cukup nih, saya nggak usah belajar lagi-lagi. No, di situ salahan intermediate trader mulai. Kenapa? Kalau kalian merasa cukup dari satu trade, itu bukan semuanya selesai, bukan. Itu waktunya kalian mulai di dalam dunia trading. Kalian harus ingat itu. Bukan kalian jago dalam satu trade, enggak. Ini trading ini, dunia trading itu kita harus pikirkan jangka panjang. Semakin kalian ambil trade, semakin confidence atau yang kalian merasa jago itu makin naik. Nanti kalian tiba-tiba kalau hilangkan arah atau tiba-tiba kena loss, kalian langsung itu jatuh semuanya. Yang confident kalian yang selama ini kalian membangunkan bakal langsung jatuh. Jadi jangan pikir sampai kapanpun saya tuh sudah cukup jaga. No, every day, setiap hari ada hal yang kalian pasti belajar di dalam hidup, di dalam dunia trading juga. Setiap hari kalian akan belajar new things. Ada yang hal-hal baru kalian pasti melewati belajar. So, walaupun kalian profit, walaupun kalian loss, tetap ikuti disiplin dengan plan. Kalau misalnya kena loss atau apa, tetap menjagakan diri. Jangan pikir, oh saya cukup jago dalam satu trade, saya akan menang semua, saya akan kaya raya. Memang bisa kita kaya, tapi bukan cara dengan overconfidence. Kita bisa punya confidence, tapi jangan terlalu overconfidence, oke? Dan fokus ke
profit cepat lagi. Maksa trading. Di situ semua salahan mulai. Satu kali menang, apalagi pemula. Mereka ikuti satu plan, satu kali menang, mereka merasa they win the world. Mereka tuh sudah menang apapun di dalam dunia gara-gara satu trade. Yang berikutnya apa yang pikiran mereka? Profit doang. Berikutnya trade, pikir hanya profit doang. Bukan pikir kalau saya loss bagaimana. Kalau saya enggak sesuai trading plan bagaimana. Enggak. Hanya pikiran adalah gimana saya cepat profit lagi di trade kedua atau ketiga. Bukan pikir yang tentang kalau saya loss bagaimana. Itu yang pertanyaannya semua lagi. Jadi kalau kalian sebagai intermediate trader pasti kalian melewati hal-hal ini. Jangan kalian pikir hanya profit doang. Jangan pernah. Pikir sebelum profit atau pikir sebelum kita dapatkan cuan, harus pikir kalau saya loss bagaimana. Dan apalagi kalau satu kali loss maksa trading. Maksa trading itu artinya kalian itu terpaksa untuk masuk ke market, entry-nya terpaksa lagi tambah trading plan. Itu selalu terjadi yang level-level intermediate. Mereka memang merasa saya akan follow dari besok trading plan semuanya. Tiba-tiba loss, kalau profit tiba-tiba hilang profit itu langsung maksa trading lagi. Itu yang tidak boleh lakukan. Profit atau loss stay normal kayak biasa aja. Jangan, memang sakit kalau loss itu sakit, tapi jangan balik lagi fokus ke profit doang. Jangan. Atur semua dengan baik, guys. Dan ketiga, tidak konsisten dengan sistem. Ganti strategi terus. Itu selalu dilakukan. Kalian, kalau kenapa saya kasih tahu, memang ada beberapa strategi saya kasih tahu. Kalian harus pilih yang mana enak untuk kalian. Yang mana cukup merasa bagus. Mana make sense. Mana masuk logika. Ya itu yang kalian harus, oke. Bang Sen kasih tahu strategi high dan lows. Itu lebih simple menurut aku, masuk logika, dan ya saya mau ikuti ini terus. Jangan ganti strategi terus. Ada yang juga nggak bisa langsung dapat yang high dan low. Mungkin ada yang ikuti yang trend kayak weekly, daily, H4. Ada juga kayak gini, ada juga. Jadi sistemnya kalian yang harus pilih yang apa yang cocok, apa yang kalian setiap hari masuk ke chart, setiap hari lihat chart. Bagaimana kalian bisa lihat chart dengan simple. Jangan rumitkan strateginya, cari yang strategi yang simple, ikuti konsisten dengan sistem. Jadi banyak yang mindset itu hanya ikuti hari ini, besok ganti lagi. Gara-gara nggak dapat entry. Jadi nggak mungkin guys, everyday, setiap hari nggak mungkin kita bisa dapatkan arah yang sempurna atau 100% kita dapat arah. No, itu palsu. Yang kalian dengar-dengar itu semua hoax. Ada di mana kita bisa dapat arah yang jelas, ada di mana kita bisa dapat arah yang tidak jelas juga. Jadi ada potensi negatif dan positif. Kalau kita positif, ya oke, bersyukur. Kalau kita negatif, kita harus tahu gimana cara atur yang negatifnya. Oke, so di dalam intermediate level banyak yang mindsetnya yang paling penting itu adalah tidak konsisten dengan sistem yang satu sistem. Oke, dan keempat, balas dendam setelah loss satu kali. Itu banyak yang lakukan itu guys. Dulu juga saya pernah lakukan dan tidak benar-benar menerima loss. Itu hal yang ulang lagi ke sini. Kalau misalnya kalian loss, pikir itu sebagai kekalahan operasional atau kalahan dari 100, atau itu jangan pikir kalian hilangkan semua dalam satu trade. Jangan pikir kayak gini. Satu loss itu bukan apa-apa. Kita bisa dapat profit lagi, kembalikan loss. Jadi jangan kalian, itu banyak intermediate trader masih merasa pikir satu kali loss itu mereka tuh hilangan semua di hidup kalian, modal kalian gara-gara satu loss. Guys, kalian itu melawan bukan retail trader doang. Kalian itu melawan banyak whales atau banyak market maker, banyak orang di dalam pasar di mana mereka punya uang sampai triliun-triliun yang mereka pakai untuk trade. Kalau kalian merasa loss cuman pakai satu kali, itu bukan apa-apa guys. Oke, jadi jangan merasa kalau loss itu, jangan anggap itu semuanya hancur. Bukan. Loss sesuai risk management itu yang satu kali kita bisa loss, bukan kita bisa loss setiap hari. Itu ya itu beda konsep, itu bukan strategi yang benar, itu semuanya salah. Jadi
Kalau kalian loss, menerima. Kalau tidak menerima, itu yang hancurkan kalian di dalam apapun. So, yang mindset yang kalian wajib tahu, ini banyak mungkin di sini yang nonton juga ada hal-hal kalian mungkin nggak lakukan ini. Tolong kalian stop. Tidak akan siapapun akan ke, misalnya kalau saya harus ubah sendiri, diri saya harus ubah sendiri, bukan orang lain ke saya, Shan, you have to change. Anda harus ubah. Nggak ada yang mau bilang ke saya. Kalau saya merasa ini salah, saya harus paksa diri untuk ubah. Kalau saya nggak ubah, saya nggak bisa tahan lama di dunia trading. Kalau saya harus melakukan ubah di diri ke saya. Jadi kita juga bisa lihat caranya perbaiki mindset yang benar sebagai trader intermediate. Jadi balik lagi, terima loss dengan cara sistematis. Kalau sistem kalian kasih sinyal oke. Yang trading plan kasih sinyal oke untuk entry. Risk management atur oke. Jadi kalau kalian semuanya sudah benar, kalau kalian entry, kalau loss, terima, it's okay. Itu sesuai sistem kalian. Mungkin probabilitas yang kalian cari belum dapat. Tapi lain-lainnya oke, semuanya pas. Jadi kalau kalian merasa loss sesuai sistematis, itu oke, itu nggak apa-apa. Memang ada hal loss itu dalam dunia ini pasti ada. Nggak mungkin ada semuanya profit. Nggak guys. Kalau kalian salah satu di sini hanya mau profit, itu bukan tempat untuk kalian. Dalam dunia trading ada loss itu utama, yang profit akan ikut kalau kalian cara atur lossnya. Itu yang faktanya. Bukan hanya fokus profit doang. Dan jangan overtrade. Itu banyak trader lakukan. Kalian kalau misalnya entry atau kalian misalnya contoh, kalau kalian misalnya entry 1 kali sehari, kalian coba lagi 1 kali lagi. Jadi ada 2 potensi untuk kalian bisa trade. Misalnya kalian analisa, kalian punya bias bullish. Bias itu artinya hari ini candle daily mau kemana, apakah bullish atau bearish. Nah, sesuai itu kalian lihat, oke, candle daily mau bullish. Oke, saya harus turun ke 1 jam, saya cari potensi untuk buy. Nah, misalnya kalian buy, tiba-tiba kena manipulasi. Oke, kalian sudah tahu memang biasnya masih bullish, tapi saya kena manipulasi. Apa yang saya lakukan? Tunggu dulu, entry lagi setelah manipulasi. Kalau itu juga sudah kalah, stop. Karena yang analisa memang kadang benar, kadang salah juga bisa terjadi. Kita tuh bukan robot untuk 100% punya data semua untuk analisa. Enggak. Kita cari peluang, probability aja di dalam pasar. Bukan kita langsung pastikan hari ini akan naik. Memang kita bisa pastikan sesuai probability. Bukan hanya sekadar kita masuk ke chart entry sembarangan. Itu tidak boleh banget guys. Itu tidak boleh. Dan yang kalian punya yang 0,01 lot size, kalian pikir akan berubah semua? Tidak akan. Oke, itu kalian harus paham dan follow satu strategi. Strategi memang itu sangat membosankan, tapi wajib dilakukan. Memang follow satu strategi bosan banget guys. Kalian percaya atau enggak, kalian harus nunggu sampai level-level harga harus sampai. Kalian jangan di sini ada yang pikir langsung hari ini kalian masuk ke market dapat entry. No. Itu mungkin ya kalian benar-benar semua sesuai ya 100%, mungkin 1% atau 5% kalian dapat begitu. Kalian tidak bisa ekspektasi kalian hari ini masuk kalian harus entry. No, itu bukan caranya trading guys. Tolong kalian di sini siapapun, kalau kalian pikir hari ini saya buka chart harus entry, itu bukan cara entry-nya atau tradingnya. Kalau kalian follow satu strategi, hari ini bisa ada, besok bisa juga nggak ada. Minggu ini juga market agak aneh dan kalian wajib diawaskan dari market. Bisa ada dapat hal-hal ini. Jadi bukan masalah kita wajib entry dalam 1 hari buka chart harus kita cari BOS di mana ada fair value gap. Bukan caranya entry gini. Nanti saya jelasin bagaimana kita pakai strategi dengan jelas. Dan follow satu strategi memang itu membosankan. Saya akan tunjukin bagaimana saya nunggu untuk salah satu level sampai. Dan kalian wajib di journaling juga. Apapun kalian entry, apapun kalian analisa sesuai satu plan, wajib dijournalkan. Itu banyak orang mereka malas untuk journalkan entry atau trading plannya.
Tapi kalian wajib dilakukan itu karena journaling yang membawa kita banyak, kita bisa lihat kesalahan, kita bisa membangunkan percaya diri. Banyak hal terlihat pas kita journal. Percaya aja, coba aja guys. Kalian coba aja sendiri. Satu kali kalian journal, kalian langsung bisa dapat. Kalau kalian nggak percaya juga, saya juga ini apa FX Pro juga punya Discord-nya. Saya juga akan journal juga di sini, journal trading plan-nya. Memang kalian kalau malas ya kalian bisa nonton, tapi saya paksakan kalian untuk journal sendiri. Kalau enggak, kalian nggak bakal ubah apa-apa guys. Kalau misalnya kalian pengen journal, kalian bisa ambil journal saya dari sini. Nanti akan post terus journalnya di sini juga guys. Oke? Nanti kalau misalnya mau join, kalian bisa join lewat link di bio Discord servernya. Oke, so kita selesaikan webinar dulu, nanti kalian join aja. Oke? Dan utamakan belajar cara atur risk. Itu yang paling penting. Kalau kalian nggak tahu cara atur risk, kalian bukan trader, kalian hanya penjudi di dalam market. Kenapa saya bilang, kalau kalian loss, satu pertanyaan loss akan tanya ke kalian, Anda ikuti risk management atau enggak? Kalau jawabannya tidak, Anda simple, kalian penjudi aja di dalam dunia itu, jujur aja. Kalau kalian nggak ikuti risk yang sesuai, yang saya setiap webinar saya ajarin bagaimana kita belajar atau bagaimana kita atur ke risk management. Kita nggak boleh pikir, kalau misalnya kita punya model, kita nggak boleh hanya pikir untuk satu trade. Kita harus pikir 1-5 trade ke depan, bagaimana kita, kalau loss juga 5 trade terus, bagaimana mindset kita. Itu yang utama, poin utama dari risk management. Nanti saya jelasin bagaimana kita belajar lebih simple juga. So, utamakan belajar cara atur risk management. Yang lain-lainnya akan ikuti guys. Oke? So, sebenarnya mindset intermediate trader menurut aku gini-gini aja. Tapi kalau selain itu, kalian itu sudah jago. Kalau tentang technical, tentang mau tandain fair value gap atau support resistance atau apapun, kalian itu sudah jago analisa, kalian itu sudah tahu semuanya. Tapi satu tempat kalian itu berhenti. Itu dimana kalian bingung dengan liquidity. Liquidity itu yang hal penting yang kalian wajib tahu. Memang kita tuh bukan apa ya, kita tuh bukan robot untuk kita benar-benar, atau kita nggak kita itu bukan yang kayak benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak ChatGPT atau AI kita benar-benar cari di mana liquidity. No, liquidity itu konsep yang paling simple. Liquidity adalah ya uang. Uang itu liquidity. Di mana uang ada di market, semua high dan low ada uang. Contoh kalau kita lihat di chart, kalau di sini kalau kita lihat di chart, ya kita masuk ke chart. Kalau kita lihat di sini, uang ada di mana di sini? Kalau tanya uang di mana ada di sini, simple. Semua high dan low, high ini, high ini, high ini, low ini, low ini, dan low ini, dan low ini, dan low ini. Semua high dan low di chart. Di high ini, mau tandain berapa high berapa low, di semua high dan low pasti ada uang. Itu kita sebagai panggilkan liquidity. Uang sebagai liquidity, kita panggilkan liquidity. So, kalau liquidity di semua tempat, bagaimana kita tahu atau bagaimana kita lihat yang high atau liquidity yang penting di mana? Itu pertanyaan yang paling banyak yang tidak bisa dijawabkan, karena pasti orang kalau cuman hanya sekadar orang yang, kalau kalian pernah lihat di YouTube dijelasin, pasti mereka bilang di sini ada sweep makanya harga turun. Di sini ada sweep makanya harga turun. Di sini ada sweep makanya harga naik. Ya, mereka bisa kasih alasan yang tidak jelas, tidak masuk logika. Tapi kalau kita pikir secara logika, liquidity itu apa? Uang. Uang simpan di mana? Semua low dan high pasti ada uang. Di sini ada uang yang banyak order sebagai support resistance. Di bawah juga ada uang, di atas, semua atas dan bawah, high dan low isi dengan uang, liquidity. Tapi yang liquidity mana yang penting yang saat ini, itu yang kita wajib dicari di market.
Kalau kita buka chart, memang ada banyak high dan low. Tapi kalau kita mau cari yang penting high dan low untuk saat ini, itu yang penting guys. So, kalau kita mau cari tahu sekarang untuk saat ini, kita harus pikir di mana high dan low untuk saat ini. Kalau kita lihat di sini, guys lihat. Liquidity yang mana penting saat ini. Kalau kalian lihat yang saya tandain, yang garis merah, yang cross ini semua adalah yang high di mana sudah menggunakan atau bisa dibilang high di mana sudah jauh dengan sekarang price action atau enggak ini high sudah sudah dilewatkan waktunya sudah lewat. Tapi kita wajib fokus kalau untuk liquidity saat ini kita hanya fokus price action sekarang atau berapa hari candle ini daily ya guys. Ini kalau kalian jangan bingung time frame, ini daily time frame. Kita harus fokus untuk saat ini di mana sekarang untuk kali ini di mana high dan low itu yang penting, bukan high ini penting. Ini semua memang high dan low, tapi kita tidak perlu untuk sekarang karena harganya di sini, bukan harganya di sini. Kalau harganya di sini kita hanya fokus di area ini, zona ini di mana high dan low. Yang penting atau liquidity yang high, liquidity high atau liquidity low itu yang dimana penting. Bukan kita bawa semua high dan low di sini. Makanya saya tuliskan di sini high ini, low ini. Memang high dan low uang simpan. Tapi untuk sekarang apa yang high dan low penting di sini. Di sini high dan low. Gimana kita ambil high dan low ini? Saya akan jelasin juga. Itu kita masuk ke trading plan. Oke, trading plan itu adalah simple, high dan low. Bukan apapun guys. Sangat simple banget. High dan low. Itu yang trading plannya dan kita harus cari kalau kita masuk ke market, contoh kita masuk ke chart, kita kalau bisa ditanya liquidity high dan low di mana. Dan saya mau kasih tahu juga, high dan low itu adalah salah satu high dan low. Itu sekarang zaman sekarang mereka panggilkan swing high, intermediate high, key level, relevant swing, range high, external high, CR candle range theory atau mau ini sudah saya sebutkan 7 nama. 7 nama hanya namanya high dan low doang. Kalian pikir aja, cuman nama itu namanya high dan low. Tapi sekarang saya sudah sebutkan 7 nama. Kenapa ini 7 nama kita harus fokus? Coba kalian pikir, itu hanya sekadar high dan low. Simple. Gak usah kita harus pakai external high low. Bisa kalau kalian suka, kalian bisa bikin nama sendiri juga. Ini semua orang bikin nama untuk bingungkan kalian. Tapi sebenarnya simple adalah simple high dan low. Kalau kalian misalnya suka pakai nama-nama agak bagus-bagus, contoh saya biasanya pakai key level. Key level itu apa? Salah satu high, salah satu low. External high, external low itu apa? Salah satu high, salah satu low. So, semua itu hal satu, fungsinya itu satu doang. Cuman ada beberapa nama beda-beda di wah, kalau kalian cari nama, masih mungkin ada saya belum sebut. Saya sudah sebut 7 nama, hanya itu high dan low. Cuman mereka panggilkan beda-beda nama. Tapi semuanya itu akhirnya sama. Jadi, kalian itu jangan bingung dengan ini. Hanya simple itu high dan low. Untuk saat ini, ketika kita lihat chart kosong gini, kita harus tanyakan, yang semua high dan low ini, yang high penting dan low penting di mana kita bisa dapat bias dari. Tapi kalau kita lihat semua ini banyak high dan low ada di market. Tapi kita nggak bisa pakai semua itu karena ini semua sudah terjadi. Hanya kita fokus untuk saat ini di area ini di mana high dan low penting. So, itu makanya kita pakai salah satu trading plan untuk mengetahui di area ini yang high dan low yang penting di mana. Kalau kita lihat di sini, kita fokus daerah sini aja. Kalau kita lihat di sini juga ada salah satu high. Di sini juga ada low, di sini juga ada high. Oke, jadi di sini ada beberapa high dan low. 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kalian mau tandain ini juga boleh. Itu memang salah satu high juga. Jadi ada beberapa high 3, 4, 5. Banyak high, pokoknya banyak high. Jadi kita sekarang simpulkan, kita harus dapat satu high yang penting, satu low yang penting. Itu yang kita wajib dicari.
Bukan kita cari semua high dan tandain nunggu sampai harga turun ke sini, bukan. Kita hanya cari yang high yang mana untuk saat ini, yang low yang mana penting saat ini. Oke, kalau kita masuk ke trading plan, kalau kita lihat pertama, yang aturan pertama dari trading plan, cari tahu high dan low range yang lagi terjadi. Jadi maksud ini adalah kalian harus cari tahu high dan low range sekarang lagi terjadi. Untuk sekarang ini harganya di sini, bukan harganya di sini. Jadi kalau harganya di sini, kita harus cari tahu high dan low sekarang. Jadi kita nggak perlu high dan low sebelumnya, ini tidak perlu sama sekali. Ini semua sudah terjadi, kita nggak perlu. Tapi liquidity itu apa? Uang disimpan. Memang uang dimanapun ada di pasar. Tapi sekarang kita fokus adalah harus cari tahu high yang penting untuk saat ini. Saat ini harga berada di area ini. Jadi kita harus cari tahu high dan low yang penting ada di mana sini. Itu yang paling utamanya. Oke, yang kedua, lihat apakah ada failure swings. Kemarin saya sudah kasih tahu di webinar terakhir apa itu failure swings, dan saya kasih tahu juga lihat juga price separation dengan high dan lows. Yang dua-dua hal ini saya sudah kasih tahu di webinar pemula, di mana kalian harus belajar yang failure swings itu apa dan price separation itu apa. Ada di sini, semoga kalian sudah belajar. Mungkin kalau kalian belum belajar, saya kasih tahu sedikit, tapi saya nggak mau jelasin lebih dalam karena memang saya sudah kasih tahu di webinar terakhir yang hari tanggal 17, terakhir webinar saya tanggal 17 yang terjadi saya sudah upload di webinar. Kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton dari sini, guys. Saya kasih tahu juga ini. Kalau kalian masuk ke Telegram FX Pro, di sini bakal ada. Di atas kalau kalian naik ke atas, scroll ke atas, di sini kalau kalian cari tanggal 17, di sini ada. Di sini ada di bagaimana kita cari failure swings dan price separation lebih dalam, saya masuk lagi di sini. Jadi kalau kalian mau lebih dalam, kalian bisa nonton dari situ. Tapi saya akan jelasin sedikit. Jadi sekarang kita sudah tandain high dan low. Dan sekarang kita wajib tahu, lihat apakah ada failure swings. Failure swings itu adalah simple. Kalau kita menemukan high dan low, misalnya kita dapat high, salah satu high, setelah salah satu high ini bentuk swing high bentuk, harusnya harga lanjut expansion ke bawah. Yang fungsi untuk high atau swing high atau external high atau salah satu swing high, yang fungsinya adalah setelah salah satu swing high bentuk, harusnya harga expansion kayak gini. Di sini high-nya bentuk, harusnya harga lanjut turun ke bawah. Itu yang fungsinya salah satu high. Sama dengan low. Fungsinya low adalah, atau di sini kalau sudah bentuk low, harus harga expansion. Bukan harga main-main di pakai doji candle begini, main di sini doang, nggak boleh. Itu tidak sesuai aturan dari price action. Jadi kalau kalian mikir apa itu failure swing, kalau kalian lihat high atau low, kalau dia bentuk harusnya ada expansion ini kayak gini ke bawah, naik juga. Ini kalau bentuk low ini harga apain langsung expansion. Jadi kalau kalian lihat di sini, setelah bentuk high ini, apa yang terjadi harga? Nggak ada expansion sama sekali, hanya main di sini. Tapi itu nggak, saya cuma jelasin aja. Kalau low, kalian lihat, setelah bentuk low, apakah ada expansion? Tidak. Cuma ada satu candle naik, langsung candle berikutnya langsung masuk lagi. Jadi, kalau kalian lihat salah satu swing high atau low, dan tiba-tiba kalau harga tidak expansion, hanya main wick yang panjang-panjang masuk retracement dengan high ini, yang semua high yang retracement yang selanjutnya itu terjatuh ke failure swings. Dan yang high-high yang dalam sini yang masuk retracement jauh ini kita tidak boleh hitung sebagai liquidity penting atau swing high penting, kita nggak boleh hitungkan. Karena ini yang sebelumnya ada salah satu high di mana high ini untuk expansion, tapi apa yang terjadi candle berikut semuanya nggak terjadi expansion, hanya dia main retracement dalam lagi. Kalau kalian lihat panjang banget wicknya masuk dalam lagi. Kalau kalian lihat dari bawah di sini juga ada salah satu low, setelah low bentuk apa yang terjadi, ada satu candle naik tapi candle selanjutnya semua main wick yang panjang-panjang di low, setelah low ini bentuk, setelah high ini bentuk juga. Jadi semua yang terjadi setelah high atau low bentuk di dalam semua ini terhitung sebagai failure swings.
Oke, itu yang failure swings, artinya failure swings. Jadi kita sekarang fokus adalah kita cari tahu di mana failure swings dan swing high-nya. Jadi kalau cara kita lihat failure swing sangat simple. Kita lihat dari salah satu high yang terakhir kita tandain di sini. Kita harus lihat ke kiri apakah ada swing high atau tidak. Di mana candle high ini retracement dalam lagi dengan swing high ini. Itu nanti ini jatuh ke failure swings. Jadi bagaimana cara lihat? Kita kan sudah tandain ini. Dan sekarang kita cari dua key level, dua high dan satu high, satu low yang penting. Untuk kita cari tahu satu high, satu low penting, kita wajib gabung failure swings. Kalau kita cari failure swings, otomatis yang high yang tidak palsu sudah kelihatan dan kita bisa hapus yang high palsu. Kita mulai dari terakhir high aja. Ini terakhir high dan low. Kalau kita lihat ke kiri, apakah ada salah satu swing di mana yang berikutnya tidak lanjut expansion, yang candle berikutnya masuk lagi retracement mendalam lagi? Betul. Setelah bentuk swing ini, candle berikutnya nggak lanjut turun ke bawah. Apa yang terjadi? Dia masuk lagi, doji tutup dengan doji. Jadi yang high ini bakal otomatis hilang. Ini sebagai failure swings to high ini, untuk high ini. Kita sekarang sudah hilangkan satu high karena ini failure swing dari high ini. Sekarang kita fokus ke high ini. Apakah high ini ada salah satu high sebelumnya yang dimana swing high bentuk dan tidak bisa lanjut expansion, dan high ini apakah berubah sebagai failure swings? Bisa jadi juga karena setelah high ini bentuk, harga turun ke bawah langsung masuk retracement dan high ini yang di sini sudah failure swing dengan high ini. Jadi yang high yang swing yang paling major adalah yang high ini. Dari high ini sebelumnya ada high? Tidak ada. Kosong chart di sini. Ada cuman jauh banget kan. Agak jauh banget. So, kalau kita misalnya mau tandain swing high, ini caranya. Kita sebelumnya belum ada high apapun di sini. Ada high paling di mana ya? Ya kita nggak bisa cari, nggak ada high apapun. Cuman ya gini caranya kita pakai failure swings. Kita harus cari yang swing high pakai yang retracement mendalam. Kita sudah dapat salah satu high. Oke, kita sudah dapat salah satu key level atau liquidity yang penting. Sekarang kita ke bawah, kita harus cari low juga. Bukan high doang cukup. Kita perlu low juga untuk price action saat ini untuk kita bisa dapatkan probability atau bias atau arah pasar. Jadi kita wajib tahu yang konsolidasi ini terjadi di swing high mana dan swing low. Kita sudah dapat swing high ini. Kita sekarang fokus ke low, yang low di mana. Dan di sini juga ada salah satu low. Yang di sini ada juga low. Dan kita harus sekarang dari sini, apakah low ini ada salah satu low yang swing low penting di sini, failure swing untuk low ini jelas banget. Karena kalau kalian lihat dari sini ke sini, ada salah satu low terdekat sudah bentuk, dan setelah low ini expansion, harga nggak lanjut expansion lagi. Harga hanya retracement masuk main di sini doang. Jadi kalau kita lihat ke kiri, ada salah satu low yang terdekat dengan low ini. Itu kita masuk ke price separation. Kalau kalian lihat di sini, lihat apakah ada failure swings. Kalau kita sudah dapat, kita lihat juga price separation dengan high dan lows. Habis itu kita harus pastikan key levels. Jadi kalau gimana kita pastikan price separation? Kalau kalian lihat dari ini juga caranya simple juga untuk kalian tandain key level juga. Jadi kalau kalian lihat dari high yang terakhir ke kiri, kalian lihat apakah ada salah satu swing high terdekat. Kalau kalian lihat di sini, ini dekat cuma 2 hari. Jadi ini termasuk ke high yang valid. Jadi ini otomatis high bakal hilang. Kalau kalian lihat dari high ini ke kiri, ada juga salah satu swing high sudah terdekat juga dari sini ke sini sudah lumayan dekat. Jadi otomatis ini termasuk ke swing high. Kita tuh cari swing high dengan yang jaraknya dan high terakhir dengan swing high. Kalau kita cari dengan bawah di sini ada salah satu low. Kita lihat kirinya ada juga salah satu low. Apakah ini valid swing low? Ya betul, karena ini tidak terlalu jauh dengan swing atau low sekarangnya. Oke? So, ini caranya kita mencari tahu swing low dan swing high. Ini otomatis bakal hilang. Jadi, sekarang
ini semua di dalam bakal ubah sebagai failure swings, dan sekarang swing high-nya adalah high ini dengan low ini. Oke, ini caranya kita mengetahui swing high dan swing low pakai failure swing dan price separation. Misalnya kalian masih belum paham, kalian bisa nonton ke terakhir webinarnya. Di situ saya jelasin lebih simple. Saya ulangin lagi satu kali, mungkin masih ada yang baru nonton bingung. Jadi kalau kita bisa tandain high, nggak apa-apa. Kita kalau misalnya mau cari high yang valid, kita bisa mulai dari nol, dari high yang pertama di sini bisa. Kita bisa mulai dari high ini. Dan untuk cari tahu yang high penting dan low penting, kita bisa tandain dari high yang paling terakhir, high ini dan low ini. Simple banget guys. Kalian lihat ke kiri. Jadi lihat ke kiri, apakah ada salah satu swing high terdekat hold high ini, low ini atau enggak. Ini aja simple, caranya simple. Nggak usah kalian bingung banyak hal. Lihat dari terakhir high ini, ada nggak kiri, ada nggak salah satu swing high lagi hold high ini. Jelas banget, ini ada salah satu high, hold high ini sebagai failure swing. Jadi kita hapus ini. Dari sini kita lihat ke kiri. Apakah key level ini valid? Karena enggak valid. Karena ada salah satu swing high ada di dekat dengan kiri di sini. Jadi otomatis ini akan hilang. Sekarang kita lihat, adakah salah satu high swing high terdekat? Tidak ada sama sekali, kosong. Jadi kita nggak boleh cari lagi high karena ini sudah terdekat dengan swing high ini. Otomatis ini sebagai valid high. Sama dengan low, kita cari dari pertama low ini, apakah ada salah satu swing low sebelumnya di kiri, tahan low ini, ada dekat banget di sini ada salah satu swing low. Jadi ini otomatis tidak dengan valid. Dan kita lihat dari low ini, ada nggak salah satu swing low terdekat? Ada di sini. Harga turun sampai jauh ini dan bikin swing baru naik ke atas. Jadi dari low ini ada salah satu swing low terdekat di mana low ini sudah dekat low dengan ini dan terjatuh ke failure swings. Ini caranya. Jadi nanti kalian bisa dapat salah satu sangat simple key level yang liquidity yang penting high dan liquidity low. Jadi kalian sudah ketemukan liquidity high, liquidity low. Oke, saya kasih tahu contoh lagi. Kalau kalian masih bingung, kalian yang kemarin sempat kita entry di Solana. Itu juga salah satu contoh kalian di mana bisa simple banget kalian di mana kalian bisa ketemukan ini. Kalau kalian lihat di sini, kita mulai dari basic aja. Kita mulai dari di sini aja. Oke, kita mulai dari sini. Saya hapuskan juga chartnya, kita nggak perlu. Sekarang kita tandain apa yang awal. Mulai pertama kalau kita masuk ke daily, hapus semua lukisan, tidak boleh ada lukisan. Sekarang kita harus tanya untuk saat ini price action di mana high dan low. Kalau untuk mengetahui high dan low, kita pertama tandain dulu semua high dan low terdekat. Ini ada high di sini, ada low di sini, ada high di sini, ada low di sini, ada juga low di sini. Oke, sekarang kita ada beberapa high dan low di sini. Tapi saat ini kita wajib lakukan apa? Kita harus dapat satu high, satu low, sekarang price action ini. Untuk dapatkan satu high, satu low, sangat simple. Mulai dari high pertama, kita cari tahu di kiri ada nggak salah satu swing high, hold high ini. Simple banget. Kalau kita lihat ke kiri, terdekat ini, apalagi paling terdekat, ada salah satu high, hold high ini. Otomatis ini bakal kita hapus, ini kita tandain sebagai failure swing. Dan ke bawah, kita ke bawah dulu, kita sudah dapat. Kalau mau lihat lagi, konfirmasi lagi, kalian lihat dari high ini, ada nggak salah satu high yang hold high ini? Di sini belum ada, tapi ada salah satu high di sini. Kenapa kita nggak anggap ini sebagai, kita nggak anggap ini sebagai swing high? Karena ini jauh dengan high ini. Dan apalagi ini sudah terjadi, sudah selesai price action. Kalau misalnya high ini, kalau di sini, ya kita bisa anggap sebagai swing high. Tapi terlalu jauh di sini. Jadi kita nggak boleh ambil ini sebagai swing high. Yang swing high terdekat dengan high yang terakhir adalah di sini. Sekarang kita cari ke bawah. Oke, kita lihat dari low. Ini ke low berikutnya ada di swing, salah satu swing di sini juga. Apakah terdekat? Ya, sangat dekat. Dan kita bisa ambil, hapus ini kita bisa ambil sebagai swing low. Jadi ini terjatuh ke failure swing. Sekarang kita harus lihat, sekarang ini yang paling penting. Apakah low ini ada salah satu swing low di kiri? Ada, tapi masalahnya dari low ini ke low di bawah sini jauh.
9 hari dan ini pipsnya terlalu banyak banget. Jadi dengan low ini ke sini jaraknya terlalu jauh. Makanya kita nggak boleh ambil ini sebagai swing low. Kita wajib ambil ini sebagai swing low. Karena jaraknya terlalu jauh dan ini sudah terjadi dulu. Jadi kita nggak bisa ambil swing low yang ini karena terlalu jauh dengan sekarang price action untuk range sekarang. Jadi kita nggak boleh ambil low-nya. Makanya kalau kalian lihat di sini, kalau misalnya kita bisa tandain liquidity atas ke bawah semuanya. Cuman untuk dapatkan salah satu high yang penting dan low yang penting, caranya begini. Kalian pasti tahu, butuh lagi juga saya kasih tahu. Di sini kalau kita masuk ke silver kita entry 2 kali juga. Di sini kalau kalian lihat, mulai dari sini. Ini saya sudah tandain key levelnya. Kalau kita mulai dari sini aja. Oke, kalau kita lihat di sini, saya sudah tandain, saya simpulkan aja ya. Oke, kalau kalian lihat di sini, ada salah satu high di sini, dan ada juga salah satu low di sini. Oke, so, kalau sekarang kalian lihat, memang ada juga di sini ada low, juga di sini. Oke, dan sekarang kita lihat, apakah low high ini terdekat dengan swing high? Sangat jelas, ada dekat swing high-nya. Jadi kita nggak boleh ambil ini sebagai swing high. Dan di sini juga ada salah satu low. Apakah ada low yang terdekat? Ada sini, cuman 1 hari doang bedanya. Jadi kita bisa ambil low ini sebagai swing low. Ini nggak boleh karena ini sudah terdekat dengan key level ini. Jadi kita bisa hapus level ini. Dan kalau kita bisa lihat sekarang, apakah key level dari high ini ada salah satu high? Ada, cuman jauh banget di sini. Jadi kita nggak boleh ambil ini sebagai high, kita hanya boleh ambil ini sebagai key level high. Dan kalau kita lihat dari sini ke bawah, ini ada salah satu swing low. Kenapa kita nggak boleh ambil ini? Karena jaraknya terlalu jauh. Oke, makanya kita nggak boleh ambil. Jadi mungkin sekarang kalian paham bagaimana kita tandain key level high atau swing high dan swing low. Saya sudah tunjukin 3 contoh. Ini 3-tiganya sudah live trade. Nanti saya tunjukin semuanya guys. Oke. So, semoga kalian paham bagaimana kita tandain atau kita mengetahui liquidity high dan low guys. Oke. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Kita sudah pastikan key level low dan high di sini. Kalau kita masuk lagi ke US30 yang contoh yang awal, yang kita mulai dari contoh awal aja. Di sini kita yang dapat contoh awalnya. So, kalau kita sudah tahu di sini bahwa harga tuh lagi kita dari banyak high dan low, dari banyak high dan low, banyak high dan low, kita sudah simpulkan atau kita sudah minimaliskan atau kita sudah kecilkan salah satu high dan low. Kalau kita lihat di sini apa itu liquidity, ada banyak high dan low, tapi liquidity yang mana saat ini yang penting adalah sekarang untuk waktu price action yang kita cari yang high yang penting, low yang penting. Makanya kita pakai trading plan untuk memvalidasikan yang swing high, yang high ini dengan low ini. So, sekarang baru kita bisa fokus liquidity sweep atau turtle sweep atau mau katakan sweep, stop hunt semuanya sekarang baru mulai setelah kita validasikan swing high dan swing low guys. Oke. Kita sekarang masuk ke turtle sweep atau kita katakan key level sweep. Key level sweep itu adalah ketika salah satu low atau high di sweep itu kita katakan turtle sweep. Atau kita bisa katakan stop hunt atau kita bisa katakan apa ya, liquidity sweep, liquidity ride, liquidity stop hunt atau apapun itu guys. Jadi ada salah satu banyak nama, mungkin kalau kalian pernah dengan stop hunt, liquidity sweep, turtle sweep, ada beberapa ratus nama untuk hanya sweep doang. Mereka itu sudah kasih tahu dengan nama-nama beda. Saya kasih tahu kita cuman ada satu nama guys. Balik lagi, banyak nama ada di luar konsep atau technical, cuman fungsinya itu sama aja. Kalau harga sweep salah satu level high atau low, itu sweep atau turtle sweep, itu aja cukup. Kalian nggak usah bawa stop hunt itu apa, liquidity sweep itu apa, atau bisa dibilang ada pokoknya ada banyak nama, apa ya,
banyak trader itu katakan nama-nama aneh-aneh, saya nggak tahu. Cuman saya hanya tahu liquidity sweep dan stop pan atau mau bilang turtle soup hanya ketika harga sweep salah satu high atau low. Di sini kita sudah pastikan salah satu high dan low. Makanya di sini key level sudah dipastikan. Sekarang kita fokus di key level high dan low. Di sini kita mulai dari daily. Di sini kalau kalian lihat, ini contoh beda, ini contoh beda. Biar kalian paham dua contoh beda-bedanya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kita salah satu key level dengan sama dengan yang di presentasi. Kalau kalian lihat di sini ada key level high, key level low. Di sini juga sama dengan key level high, key level low. Dari daily kita sudah pasti. Sekarang kita saatnya turun ke 1 jam dan kita fokus ketika harga sampai ke kilo. Kita wajib nunggu sampai salah satu level harga harus disampaikan. Kita nggak boleh sembarangan gara-gara ada di sini fix bakal harga naik ke atas. Kita nggak boleh sembarangan pikir bias begitu. Kita wajib nunggu harga sampai ke salah satu low atau salah satu high. Ini makanya di sini dari harga di 1 jam harga masuk ke key level low. Kita lihat di contoh di sini. Kalau kita masuk ke 4 jam atau 1 jam, nih kalau kita mulai dari sini aja. Oke, kita sudah ada key level high dan low. Kalau kita masuk ke 1 jam dari daily, kita masuk 1 jam. Dan sekarang kita fokus adalah kita tunggu sampai salah satu high atau low harga sampai. Kalau kita lihat di sini ada key level low dari daily high dan daily low di mana kita dapat dari analisa daily yang swing high dan swing low. Dan sekarang harga masih di dalam range, kita nunggu sampai harga sampai ke salah satu low atau high. Dan kalau kalian mau pasang alarm, boleh banget kalian pasang alarm di sini high atau low, high atau low. Dan kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi, harga sudah lumayan dekat dan harga sweep low-nya. Nih kalau kalian lihat sweep-nya. Sweep, liquidity sweep, atau kalau kalian lihat key level sweep itu adalah, kalau kalian lihat di sini, hanya boleh sweep 1 kali. 1 kali itu artinya, kalau harga jatuh atau harga sweep level itu, low itu, harga harus balik lagi, langsung balik ke atas. Nggak boleh harga putar-putar di sini. Contoh di sini, kalau kalian lihat di sini 1 jam, ketika harga sampai ke key level, apa yang terjadi? Candle turun, sweep semua order di sini, langsung naik ke atas. Jadi kayak gini, harga jatuh, langsung balik lagi. Jadi itu termasuk ke V-shape reversal. Kalau kalian pernah dengar di T-Trades atau Arjo, mereka selalu katakan, ketika ada salah satu level, kalian fokus V-shape reversal. V-shape reversal itu bentuknya V, dan itu jatuh ke salah satu PD area, atau ini di sini sebagai high low, key level low, atau liquidity low. Langsung jatuh, langsung balik lagi bullish. Itu mengartikan harga sweep, valid sweep. Kalau misalnya harga itu sweep dan tetap break lagi, low bikin low, baru kayak gini, ini tidak termasuk ke liquidity sweep. Liquidity sweep adalah salah satu low di sweep, dia jatuh langsung balik naik lagi. Ini contoh yang beda. Kalau kalian lihat di sini nih, key level high, key level low, di H1 apa yang terjadi di sini? Harga langsung jatuh, langsung balik lagi. Kalau kalian lihat di sini candlenya di sini langsung down, langsung up. Ini nggak boleh tunggu-tunggu di sini lama-lama bikin low terus, tidak boleh. Jadi artinya dia harus jatuh langsung balik ke. Itu adalah V-shape reversal. Jadi kayak gini. Kalau kalian pakai line chart, dia bentuknya begini. Coba kita pakai line chart. Nih, kalau kalian lihat V-shape reversal. Ini yang kita butuh ketika kita lihat di area key level. Kalau misalnya guys, ada juga kondisi negatif di mana kalian tandain key levelnya kayak gini. Kalian, ini memang selalu terjadi. Di mana kalian tandain key level gini, tiba-tiba di level tidak ada reaksi yang sesuai ekspektasi ini. Kalau kalian lihat di sini, ada di sini salah satu key level high dan key level low. Tapi ketika harga sampai ke level, apa yang terjadi? Dia belum sweep, tapi dia lanjut naik ke atas. Jadi ada juga potensi negatif. Saya tidak bilang ini bakal terjadi 100%. Ini akan terjadi ketika kalian benar-benar perhatikan, nunggu sampai yang level yang apa yang terjadi. Jangan buru-buru entry langsung di sini, nunggu, lihat apakah harga langsung jatuh pembalik arah atau dia hanya mau konsolidasi lanjut turun. Nah, kalau kondisi-kondisi di sini, kalau kita masuk ke 1 jam, nih, kalau kalian lihat di sini, ini level, nih, kalau kalian lihat,
Ini kalau misalnya mau turun, dia langsung naik, sweep, langsung bearish lagi. Tapi apa yang terjadi? Dia bikin high lagi, lanjut naik. Jadi ini tidak termasuk ke liquidity sweep atau turtle sweep. Turtle sweep hanya boleh sweep 1 kali doang. So, ketika kita sudah ketemukan sweep di sini, itu baru kita boleh lihat untuk bullish. Kenapa bullish? Karena kalau salah satu level, key level di sweep, low di sweep, dia akan lanjut ke high berikutnya. Dari sini dia akan lanjut ke high berikutnya. Itu trading plannya. Kalau misalnya high di sweep, dia akan lanjut ke low berikutnya. Kalau di sini kalau kita lihat harga lanjut naik bullish. Kalau kita lihat di contoh lainnya, kalau saya tunjukin sekarang contoh-contoh yang beda-beda, kalau kita lihat di silver, yang tadi saya jelasin, saya tandain di sini juga ini. Kalau kita lihat di sini, nih ketika kita ada key level ini, kalau kalian lihat di sini, key level high, key level low. Ketika key level di sweep, kalau kita masuk ke 1 jam, nih kalau kalian bisa lihat sweepnya di sini, nih 1 kali jatuh langsung kembali ke arah. Nggak boleh dia main lagi di sini turun, nggak. Kalau dia jatuh kembali ke arah, itu sudah artinya kalian itu sekarang fokus adalah bullish. Kalau kita lihat lanjutnya apa yang terjadi, lanjut naik ke atas. Daily, kita masuk ke daily, itu yang terjadi di sini. Nah, ini key level low, sweep, lanjut naik ke atas. Balik lagi di sini. Ada 2 key level, kalau kita lihat dari sini juga, nah, ini yang terjadi. Ini ada key level low, dan kita masuk ke 1 jam. Dan kita lihat nunggu sampai key levelnya sampai harga. Nih harga sampai ke level sweep langsung bullish. So kita bisa entry dan kita bisa nunggu sampai harga naik ke key level berikutnya. Ini lanjut naik ke atas. Jadi ini termasuk ke bearish juga. Kalau kalian lagi, ini kan saya contohkan bullish kan, lagi bullish nih, lagi naik harga. Jadi kalau misalnya harga lagi turun juga kalian bisa menggunakan trading plan ini juga. Jadi ini bukan untuk bullish doang, ini termasuk ke bearish doang. Bearish juga. Saya nggak mau ulangin lagi, nanti itu cuma makan waktu dan kalian pasti membosankan. Makanya saya hanya tunjukin ke bullish. Nanti kalau misalnya ini sweepnya di atas terjadi, kalian bisa lanjut bearish. Dan misalnya ini kan trend lagi begini. Nanti kalau ada bearish juga terjadi kayak gini, kalian bisa entry juga. Oke? Okay? So, itu adalah key level sweep. Level itu harus sweep boleh 1 kali doang. Oke okay, guys? Dan kalau kita setelah yang sweep yang terjadi di key level, kalau kita lihat di sini, ada namanya buy model dan sell model. Apa itu buy model dan sell model? Saya simple banget jelasin. Ketika key level di sweep, kalau kita ada 2 contoh di sini, saya contohkan. Ketika key level di sweep, dari harga bearish, contoh dari harga bearish, harga akan sweep di sini dan akan mulai berubah bullish. Jadi, buy model adalah dari bearish harga trend lanjut turun dan berubah bullish. Jadi ini kalau kita taruh di sini, jadi ini adalah buy model. Buy model adalah ketika dari sell model harga masuk ke key level, sweep, berubah jadi buy model dan lanjut turun ke naik ke atas. Jadi ini apa yang terjadi, buy model akan bikin higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Apa itu trend? Simple. Trend itu kalau kalian cari di Google trend itu apa? Pasti ada higher high, higher low-nya. Jadi sama aja di sini. Kalau kalian sudah ketemukan trend, nih bullish kita sudah tahu setelah sweep trend. Jadi kita hanya ikuti higher high, higher low. Dan makanya di sini kalau buy model, setelah harga turun dari sell trend masuk ke key level akan mulai bullish lagi. Sama dengan sell model juga. Kalau sell model dari atas ke bawah, kita lihat dari atas ke bawah, setelah harga sweep di high-nya dari buy model, harga akan berubah ke sell model. Jadi kenapa kita harus panggilkan sell model, buy model? Karena saya biasanya pakai ICT concept. Makanya di dalam ICT concept ada ini hal yang kita sering menggunakan. Banyak yang tanya juga, apa itu buy model? Gimana kita tandain sell model? Sangat simple. Ketika salah satu level di sweep, harga misalnya kita ekspektasi bearish, akan terjadi bullish sebelum sweep dan dia akan otomatis berubah bearish. Jadi itu termasuk bullish dan bearish. Sama hal di sini juga, ketika key level di sweep, apa yang terjadi dari sell trend, harga masuk ke key level, sweep baru mulai buy trend lanjut naik ke atas. Jadi ini buy model.
Kalau kembali ke bawah itu sebagai sell model. Oke, ini sangat simple. So, apa yang kita harus nunggu setelah sweep? Kita nunggu salah satu buy model. Buy model itu bagaimana terjadi? Sangat simple banget. Yang kalian harus fokus adalah high dan low. Atau swing protected swing high dan protected swing low. Bagaimana kita lihat? Saya jelasin di sini. Oke, saya matikan indikator biar kalian paham lebih jelas. Oke, kalau kita lihat di 1 jam aja guys. Ketika harga sweep, kita hapus di sini juga. So, ada 2 contoh, saya contohkan satu di sini, satu di sini, bagaimana kita entry atau bagaimana kita ikuti buy model ketika harga lagi bullish atau lagi trend buy, bagaimana kita ikuti. Oke, kalau kalian tahu nggak, ada salah satu PDRA itu kita panggilkan sebagai order block. Order block kalian tahu sebelum harga berubah bullish, dia bakal retracement dulu, masuk ke salah satu support resistance dan baru bikin high lagi. Jadi low di sini naik, bikin low lagi, retracement masuk ke PDRA mungkin 0,62, kalian bisa panggilkan golden ratio, masuk baru bikin high. Jadi di sini kita panggilkan sebagai break of structure. Nah, ketika break of structure kita tuh wajib tandain terakhir retracement semua sebagai order block. Lain kali kalau harga masuk ke daerah sini, dia bakal jadi support untuk melanjut trend naik ke atas. So, di dalam ICT Concept ada salah satu PDRA di mana kita panggilkan ini sebagai order block. Di mana kita bisa entry, kalau misalnya kita mau lanjut entry, kita bisa entry dari order block. Ada juga salah satu kita katakan sebagai fair value gap. Fair value gap itu selalu gabung dengan order block. Kalau kalian lihat di sini ada salah satu fair value gap juga di sini, di mana harga ketika turun dia turun dan lanjut naik lagi. So, sebenarnya menurut aku tuh order block itu lebih accurate daripada fair value gap. Kalau kalian menemukan order block, kalian otomatis di dalam ada fair value gap, breaker block, mitigation block. Saya nggak mau kasih tahu kalian konsep-konsep atau yang biasanya nggak perlu banget semua ini, hanya kalian pakai order block aja sangat cukup. Atau kalian bisa panggil ini sebagai support atau base atau apapun itu guys. Hanya fungsinya itu semua sama, nama aneh-aneh guys. Jujur aja saya. Kita lihat di live price action di sini. Oke, kita sekarang lihat harga sudah sweep. Sekarang kita ekspektasi apa? Dari bearish harga akan berubah bullish. Oke, so kita nunggu buy model. So harga sudah mulai naik di sini. Kalau kalian lihat di sini ada salah satu, kalau kita mulai dari sini aja. Oke. Ada salah satu trend lagi bullish di mana harga ada di sini sudah melewati sweep, pasti banyak yang masuk ini sebagai fair value gap dan pasti banyak yang entry long di sini dan taruh SL-nya di bawah fair value gap. Itu salah guys. Kalian wajib nunggu order block. Di sini ada salah satu order block kalau kita masuk ke 30 minute. Nah, kalian lihat sebelum harga naik bullish ada salah satu drop ke bawah baru bullish lagi. Jadi kita harus tandain ini semua sebagai order block. Kita nggak boleh hanya lihat fair value gap entry terus, itu tidak boleh. Karena kalau kita lihat fair value gap, kadang dia bisa naik kayak gini. Tapi kalau dia mau ambil support lagi, dia pasti balik ke bawah lagi. Kalau kita lihat sekarang di sini, kalau entry duluan, pasti kena manipulasi di sini. Kena SL pikir, oh saya lakukan salah entry. Jadi bukan Anda salah, cara analisa, cara entry-nya itu salah. Kita tuh harus tahu kalau misalnya harga mau naik, memang dia bisa bikin naik palsu dan bawa lagi masuk. Kalau kalian lihat dari swing, naik pakai Fibonacci, jelas banget harga turun ke 0,62. Jadi ada 2 cara entry. Kita bisa entry langsung dari sweep. Jadi misalnya ada sweep dan kalau kalian sudah rasa harga mau naik, di sini ada bullish candle juga. Kalian bisa entry langsung, taruh SL di bawah sini dan target high berikut di atas sini. Kalau kalian mau butuh konfirmasi lagi, kalian harus nunggu harga masuk ke OTI lagi. OTI itu adalah 0,62. Nah, kalau misalnya kalian masih merasa takut di sini, kalian bisa entry besok. Jadi, ini kalau misalnya kita mau fokus besok, baru kita masuk ke konsep yang daily power of 3. Daily power of 3 itu adalah ini setiap daily candle. Kita ekspektasi harga, misalnya kita mau bullish, harga bakal manipulasi ke bawah dulu baru naik ke atas. Kalau kita misalnya ekspektasi bearish,
dia akan manipulasi ke atas dulu baru turun ke bawah. Makanya kalau cara menggunakan power of 3 ketika buy model dan sell model sangat simple. Saya tunjukin juga semua dari sini juga. Oke. Kita sudah tahu bahwa kita harus fokus ke 0,62 kan. Jadi di sini kita gabung power of 3 juga. Jadi power of 3 itu apa? Sebenarnya market selalu open, namanya ada midnight open di dalam ICT Concept. Jadi midnight open itu selalu terjadi di 000. Kalau kita di sini kalau waktu Indonesia adalah 11 pagi. Jadi 11 pagi setiap hari buka daily candle baru. Daily candle baru setiap hari akan buka 0000. Ini termasuk ke waktu Indonesia pagi jam 11. Dan ada juga yang di mana harga buka di 18.00 juga di sini juga. Ada salah satu garis kita taruh di 18.00. Ya. Jadi kalau misalnya kita bullish, kalau misalnya kita ekspektasi bullish, kalau kita mau buy, kita harus buy bawah garis ini. Kenapa? Ketika daily candle mau bentuk, dia nggak lanjut bullish dari sini, nggak mungkin lanjut fly, nggak. Dia hanya manipulasi dulu. Dia bakal isi seller dulu baru naik ke atas. Makanya kita panggil kalau bullish open, low, high, close. Jadi kalau kalian lihat di sini harga dari midnight open bikin manipulasi ke bawah, low bentuk baru harga naik dan tutup naik lagi. Jadi kalau kita lihat di daily, kalau kita masuk ke daily, kalau kalian lihat ini adalah salah satu daily candle. Kalau kita masuk, kalau kalian lebih jelas kita masuk ke bars. Kalau kalian lihat di bar chart, nih kalau kita tutupkan ini salah satu daily candle, ini daily time frame. Kalau kalian lihat ketika daily candle mau bentuk, dia bakal buka, dia manipulasi dulu ke bawah, baru lanjut bullish dan close. Sama dengan di sini, dia mau bentuk bullish, open, low, high, close. Kalau misalnya kalian ekspektasi bearish candle, open, high, low, close. Jadi manipulasinya ke atas kalau kita ekspektasi bearish price action. Kalau misalnya harga lagi bullish, lagi terjadi bullish, itu otomatis indikasi kita lagi jalur yang benar. Jadi di sini kalau kita balik ke candles, makanya kalau kita lihat di sini kan sesuai analisa kita ekspektasi dari key level low, harga tuh harus sampai ke key level high. Makanya kita butuh bullish daily candle sampai ke sini. So kalau kita pakai power of 3 kayak tadi saya contoh, itu lebih simple kan kita bisa dapatkan manipulasinya. Kalian gak bakal masuk di fair value gap ini sembarangan. Kalian pasti nunggu open, low bikin dulu, baru kalian entry. Setelah kalian lihat yang low bentuk dan break high ini, kalau kalian lihat di sini, ini adalah tempat di mana kalian sudah dapat protected swing. Protected swing itu apa? Protected swing adalah setelah sudah terjadi retracement, harga masuk dan break structure. Ini adalah low, dia akan tidak bakal gagal ini kalau kita sampai ke key level high-nya. Sampai ke sini, low ini tidak akan gagal. Sampai kalau misalnya harga turun di sini, dan harga retracement lanjut naik lagi, ini kan lagi break lagi. Jadi protected swing akan pindah ke sini. Jadi setiap kali harga retracement naik, protected swing akan ikut. Apa itu protected swing? Protected swing adalah ketika kita mau entry bullish, contoh di sini kita mau entry bullish, kita bisa taruh SL di sini. Kita nggak usah taruh SL di bawah sini. Kalau kita sudah dapat protected swing. Bagaimana kita dapat protected swing? Kalian nunggu. Itu yang saya katakan konfirmasi. Kita wajib nunggu sampai yang power of 3 terjadi dari daily candle. Kita nunggu sampai midnight open terjadi. Kita lihat dulu dia manipulasi ke bawah dan sudah naik break. Baru kita konfirmasikan protected swing. Kita nggak boleh buru-buru naik, lanjut entry. Biarin aja nggak apa-apa. Kalau kalian lihat di contoh selanjutnya juga sama. Kalau kalian lihat di sini. Di sini kalau kalian lihat juga di sini. Nih, kalau kalian lihat di sini sweep kan? Sweep yang kalau kita lihat kita masuk ke 30 menit lebih jelas nih. Kalau kita lihat di sini sweep terjadi, apa yang saya bilang? Harus nunggu sampai midnight open buka ini, midnight open terjadi di sini open,
dia bikin low ke bawah, baru naik ke atas. Jadi di sini konfirmasi kita mulai. Nah, pas break high ini, kita sudah pastikan ini sebagai protected low. Jadi kalau misalnya kita mau bullish, tinggal entry di order block. Order block apa saya katakan terakhir retracement kita ambil semua. Atau kita mau taruh Fibonacci di sini juga boleh taruh Fibonacci. Entry di breaker block atau setelah dia retracement entry, taruh SL bisa di sini. Nggak usah kita cari di sini karena dia sudah manipulasi ke bawah, sudah lanjut naik. Jadi kita sekarang nunggu adalah untuk konfirmasi. Misalnya kalian takut entry di bawah sini setelah sweep. Ada juga, kadang juga saya entry di sini, taruh SL di bawah. Karena saya sudah tahu kalau reaksi sweep, saya sudah tahu saya entry, taruh SL di bawah, lanjut bullish. Tapi kalau misalnya ada yang takut entry, kalian harus tunggu sampai daily power of 3 selesai. Dia bentuk midnight open, tunggu sampai dia manipulasi ke dulu bawah. Kalau sudah break, baru di situ kalian sudah dapat protected swing. Jadi kalau kalian misalnya bullish, ini low tidak bakal gagal sampai kita sampai ke key level berikutnya. So, ini caranya kita bisa entry pakai power of 3 atau kalau bisa katakan kita misalnya mau pakai open high low close, kayak mau pakai ini termasuk ke structure juga. Kalau kalian lihat structure, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Tapi saya yakin kalau kadang kalian dapat swing low di sini yang palsu. Makanya saya bilang nunggu sampai midnight open buka, lihat dulu satu hari manipulasi, pas dia break baru lanjut buy. Saya tunjukin satu lagi yang tadi saya tunjukin di contoh di sini, biar kalian pastikan dulu sekali lagi. Nah, yang di sini aja biar kalian pastikan ulang lagi. Oke, kalau kita lihat di sini yang tadi saya contohkan di presentasi ini. So, kita masuk ke 1 jam. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini adalah sweep. Ini adalah sweep yang terjadi. Yang pertama sweep yang terjadi. Jadi kalian kalau misalnya mau entry, ini key level yang tadi saya contoh, ini sweep terjadi. Nah, kalau misalnya kalian entry, bisa entry langsung di sini setelah engulfing kalian entry. Tapi kalau kalian lagi takut, biarin aja, nunggu sampai midnight open di sini ini. Kalau kalian lihat midnight opening price, nunggu sampai ini bentuk dan lihat dulu harga lanjut trend ke bawah, manipulasi ke bawah sebelum lanjut naik. Nah, ketika harga sudah manipulasi dan sudah break high ini atau break high ini, kalian lanjut aja entry di sini. Dimanapun kalau kalian ini candle selesai ini entry, taruh SL di bawah sini, kalian tetap bisa target selanjut ke high ini. Jadi kalian lebih baik nunggu sampai midnight open buka, dia manipulasi bikin low yang protected, baru kalian cari entry. Kalau kalian takut daerah sini. Oke, setiap kali kalian bisa lakukan. Ada juga contoh satu lagi saya kasih tahu. Kalau kita masuk ke Solana, di sini, kalau kalian lihat di sini, ini juga turtle soup yang sweep terjadi. Sweep. Kalau kita masuk ke 1 jam, nih, kalau kalian takut entry lanjut di sini, kalian nunggu sampai yang midnight open buka, manipulasi ke bawah, pas sudah harga break di sini, lanjut entry di sini, taruh SL di bawah sini. Simple banget sampai ke key level high-nya. Ini semua entry saya sudah entry di Discord server live trade guys. Ini bukan saya cuman kasih tahu gara-gara sudah terjadi, bukan. Ini semua saya entry live trade. Yang tadi saya contoh ini. Kalau kalian lihat yang contoh pertama saya tunjukin di sini, ini sweep-nya dan di sini saya entry, saya kasih tahu sudah terbentuk protected swing dan harga sudah lanjut break di sini, saya entry di sini. Dan entry juga saya di sini kasih tahu entry pas belum gerak ini. Pas dia retracement masuk, saya entry, taruh SL. Ini saya kasih tahu, dan kalau kalian lihat di sini, harga sudah lanjut naik sesuai trading plan. Dan kalau kalian lihat di sini, Solana yang tadi saya contoh, sweep, key level low, dan saya bilang saya mau entry di sini, saya kasih tahu entry-nya di sini bullish, dan market sesuai gerak, bullish juga di sini. Kalau kalian lihat, semua live trade saya ambil di zona FX, Discord zona investasi FX Pro, semua saya kasih tahu sebelum harga gerak dan langsung entry live trade di sini guys. So kalau kalian mau gabung sesuai trading plan, kalian boleh gabung guys. So itu semuanya sebenarnya gratis, nggak ada yang pembayaran apapun. Oke. So ini caranya sebenarnya kita analisa dan kita entry.
So semoga kalian paham bagaimana saya analisa dari nol sampai akhir, gimana saya lihat key level, gimana saya tandain high dan low yang penting sesuai ini caranya guys, oke? So ini terakhirnya yang bagaimana kita entry cara menggunakan power of 3. Oke, so semoga kalian paham dan bukan itu cuman technical doang membantu kita sebagai konsisten, no. Kita juga ada namanya risk management dan psikologi di mana kita wajib dipelajari sebagai trader. Dan saya ulangin lagi, dimanapun saya upload tentang live trade di Discord, itu kalian harus sebagai data aja. Jangan anggap ini sebagai sinyal, karena trading itu solo carrier. Kalian bisa ikuti sinyal. Nanti kalau kalian belum tahu cara kita trade dengan emosi, kalau kalian kena, baru kalian merasa sinyal itu hanya tidak beruntung apapun. Dan banyak yang tanya bagaimana kalau kita kena SL, bagaimana emosi kita tahan atau apa. Saya kasih tahu, kalau FOMO, stres, atau ketakutan, atau lain-lainnya semua kelihatan kalau risk management tidak diatur. Itu yang alasan paling utama kalau misalnya kalian kena SL, kenapa emosi? Karena risk yang tidak diatur. Kenapa saya bilang risk tidak diatur? Kalian nggak ambil resiko yang per trade itu tidak sesuai modal kalian. Makanya kalian takut. Buat apa takut? Kalau saya punya $100, saya ambil satu trade $3, saya nggak peduli kalau hal kena SL juga, karena ya itu dari $100 berapa itu $3? Kecil banget. Kalau kalian misalnya resiko $20 dari $100 modal, itu pasti kalian kena emosi karena itu tidak caranya benar. Oke? Jadi trading itu solo career, jangan berharap orang lain bikin kalian profit, jangan berharap untuk jaga lama, mungkin 1 bulan, 5 bulan kalian bisa dapat sinyal, tapi lain kali kalian wajib dilakukan. Dan setiap entry selalu hitung, risiko itu selalu penting. Setiap entry itu kalian sebelum mikir profit, mikir apapun, hitung berapa saya mau risiko dalam satu trade. Itu yang paling penting. Dan kalian wajib ingat, lot size kalian itu 0,01 yang 10 layar di chart tidak akan ubah tren pasar. Tidak akan. Yang kalian biasanya lihat TikTok di live atau di mana-mana kalian pernah lihat kan, mereka tuh pasang layar 10 layar, 20 layar pakai 0,01, mikir mereka bisa berubah tren atau gerak pasar. Tidak akan, tidak bakal, tidak. Kalau kalian beruntung ada potensi sedikit, ya kalian bisa sesuai. Tapi lain kali kalian coba, pasti kalian hancur semua modal kalian. Jadi jangan berpikir lot size yang kecil begini, berpikir semua kalian bisa menang. Jangan, itu salah banget cara pikirnya. Oke? Dan FOMO, sekali lagi, FOMO, stres, ketakutan, lain-lain semua kelihatan kalau risk tidak diatur. Saya ulangi lagi. Kalau kalian misalnya punya modal yang sangat bagus, atau misalnya saya cuma contohkan $100. Kalau kalian punya $100, itu termasuk ke 1.000, 10.000, apapun itu modal. Coba kalian pikir 5 trade ke depan, kalau saya kalah, bagaimana emosi saya? Berapa saya harus resiko per trade? Sampai 5 trade kalah, saya harus normal. Jadi kalau saya dari $100, saya trade per trade saya ambil $2,5, saya kalah 4 kali juga, saya biasa aja karena itu $10 dari $100. Kalau saya loss 4 kali, saya masih biasa aja karena itu nggak efek sama sekali karena 4 kali trade. Coba kalian bayangin kalau kalian ambil resiko $10 per trade, kalau loss kalian 4 kali, itu sudah $40. Itu sudah efek, itu sudah kena emosi. Jadi makanya kalau resiko itu paling penting. Kalau kalian sedikit juga kesalahan di situ, semua bakal hancur. Dan anggap trading sebagai bisnis. Semua webinar, semua live, semua saya kasih tahu, anggap trading sebagai salah satu bisnis. Jangan hanya fokus trading itu salah satu tempat di mana kita bisa dapatkan cuan terus, masuk trading ya kalian itu untung terus. Kalau biasanya kalian pernah dengar di luar sana, mereka semua mindset adalah, apalagi orang tua juga, kalau kalian tanya trading itu apa? Trading itu adalah
tempat di mana kita dapat cuan, nggak pernah loss. Itu jangan coba di situ karena market begini, guys. Memang trading itu termasuk loss dan profit. Kita yang harus aturan kita yang harus tahu. Kita nggak boleh sembarangan pikir trading hanya bikin cuan. Memang trading ada potensi dapat cuan banyak. Ada juga potensi kita bisa kehilangan uang. Kalau kita tahu cara atur keuangan sebagai kayak bisnis kita punya, itu semua bakal aman. Modal kita aman, semuanya mindset kita aman, disiplin tetap diikutkan. Oke? So, yang apapun kalian bisa belajar technical, tapi risk management itu utama, apalagi psikologi. Kita wajib pikir trading sebagai salah satu tempat bisnis atau sebagai bisnis aja. Oke? Ada kerugian kita yang ngambil keputusan, kita yang ngambil kesalahan atau apapun yang kita diri yang lakukan. Jadi kita wajib terima, guys. Oke? Dan kalian sudah tahu, saya sebagai market analyst, saya sangat terima kasih ke broker FX Pro untuk kasih kesempatan. Yang kalau misalnya kalian mau pilih broker terpercaya, salah satu pilihan adalah itu FX Pro. Saya pernah pakai banyak broker selama ini. Sekarang lebih simple untuk deposit, withdrawal, semuanya lebih simple itu di dalam FX Pro. Itu saya yakinkan apapun. Karena FX Pro adalah salah satu nomor satu di dunia, guys. Mereka tuh sudah di mana-mana di dunia, apalagi percaya dengan jutaan trader. Dan di FX Pro kalian bisa trade sampai 2100 aset lebih. Mereka punya futures, CFD, logam mulia, forex, semuanya sudah tersedia. Apalagi mereka juga punya tipe-tipe account di FX Pro mulai dari standard, raw plus, elite, dan C-trader juga. Dan kalau misalnya kalau kalian mau pakai spread yang tipis-tipis, kalian tuh wajib pilih yang raw plus. Kalau misalnya kalian mau yang biasa aja, ya kalian bisa pakai standard juga, guys. Dan apalagi mereka misalnya kalian mau barusan atau untuk kalian misalnya baru pertama kali coba trading FX Pro, kalian dapat bonus, welcome bonus yang siapapun baru gabung $50. Kalian misalnya masih belum punya modal yang besar, kalau kalian deposit 50, kalian akan dapat $50 tambahan. Dan apalagi yang paling bagus adalah FX Pro, mereka punya aplikasi dengan satu klik kalian bisa atur semuanya, mulai dari trading, kalau buy sell, economic calendar, trading view, withdrawal deposit atau wallet kita, semua kita bisa atur dari aplikasi dengan satu klik. Kita nggak perlu pikir masuk ke website ini, nggak perlu pikir apapun, kita nggak perlu ganti VPN gitu-gitu, semua kita dapat dari aplikasi, sangat simple. So, apalagi kalian tunggu, segera kalian coba FX Pro, guys, yang saya yakin kalian bakal lihat jauh lebih beda dengan broker-broker lain, guys. So, saya saran sebagai saya ajarin ICT YouTube, saya selalu sarankan pakai broker FX Pro, guys. Yang mereka itu tersedia untuk kalian untuk belajar hari ini yang tentang teknikal, yang ilmu yang mahal-mahal, yang di luar sana tidak ada siapapun kasih tahu hal-hal ini. Saya jelasin di sini dengan cara gratis. Tolong manfaatin yang kesempatan ini, guys. Oke? Dan kesimpulannya yang terakhir, kedisiplinan di atas komplit. Contoh, kalau kita bisa dibilang, kalau kita misalnya disiplin dengan trading plan kita nggak usah mencari indikator atau lebih rumit atau carilah kontrol daily. Jadi kita nggak usah cari yang bahan-bahan yang bikin kita mencari yang atau validasikan, atau misalnya kita bisa dibilang kayak kita cari terus salah satu hal untuk pastikan, enggak. Kita carilah kontrol diri yang lebih kuat aja. Kita harus mindset kita lebih kuat daripada kita cari-cari yang hal-hal nggak jelas. Dan konsistensi adalah kunci. Itu yang paling penting. Keuntungan besar tidak datang dari satu trade atau trade ajaib, melainkan dari ratusan trade kecil yang dilakukan sesuai plan. Apapun kalian lakukan sesuai plan, itu profit kecil juga. Kalau kalian trade satu kali, itu untungan besar nanti akan datang. Gak usah kita buru-buru dimanapun. Dan lepaskan ego. Pasar tidak peduli dengan pendapat Anda apapun. Terima kerugian kecil sebagai biaya operasional.
dan biarkan keuntungan Anda tumbuh sesuai sistem. Semua kalian pasti paham. Dan kalau kalian lihat, the goal of a successful trader is to make the best trades. Bukan kita tuh cari tahu sembarangan kita masuk ke chart. The goal of successful trader is to make the best trade. Money is secondary, dari Alexander Elder. So, kalau kalian yang cari yang high probability trade, kalian tidak penting uang akan ikuti kalian. Kalian itu cari yang trade yang lumayan high probability, yang best trade di dunia trading. Oke, so itu yang membawa kita untuk hidup di dalam dunia trading, jaga panjang, stay konsisten, stay disiplin, dan stay healthy, dan gak kita bawa stres atau apapun. Oke, so ikuti satu plan, atur risk management dengan benar, be disiplin dengan plan, journal trading plan, pakai yang broker terpercaya, contoh sebagai contoh FX Pro, dan melakukan trade dengan benar. So kalian bisa lihat atau karakter beda dari kalian, yang karakter sekarang kalian di mana di posisi tidak bisa maju. Oke, so thank you guys untuk gabung malam ini. Kalau misalnya kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup Telegram. Nah, nanti saya akan pilih salah satu pemenang dari pertanyaan kalian di sini, guys. Biar kalian dapat hadiah-hadiah yang siapapun gabung malam ini. Oke, di sini ada pertanyaan. Siapapun lagi nonton, kalian bisa tanyakan di grup Telegram di bawah sini pertanyaannya. Nanti saya pilih sebagai winner, guys. Oke, bagaimana menentukan kekuratan dalam analisa candle harga tertinggi dan terendah dan paling valid untuk time frame dalam penentukan key level? Berapa key level tinggi dan rendah yang untuk candle penentukan sell atau buy di sini? Dan key level valid tidak key level ini valid tidak jika trading di saham. Jika sudah tertembus 3 titik langsung cut loss, apa harus nunggu close candle? Oke. Kalau untuk pertanyaan ini tadi saya jelasin, tapi kalau saya jelasin lebih simple lagi, untuk key level, kalau kita lihat contoh di sini ya, kalau kita lihat di sini memang ada, cuman bukan di sini doang, kita ada beberapa banyak key level atas dan bawah. Kalau kita lihat di sini juga ada key level high, ini juga ada key level high, key level low, dan di sini juga ada key level low dan key level high. Pasti kalian bingung, apakah saya harus ambil yang mana? Pasti kalian pertanyaan, kok cuman di sini doang bisa dia berhasil, kalau lain-lain kenapa tidak? Ya, ada potensi di mana dia tidak sesuai yang ekspektasi kita. Mungkin kita bisa ekspektasi hari ini, saya contohkan di sini, ada salah satu trading plan saya nunggu juga di NSD CAT. Nah, di sini saya tandain ini sebagai key level high, ini sebagai key level low, dan ini juga ada salah satu high. Ini bisa juga potensi gagal juga. Kalau misalnya, kalau saya ekspektasi adalah harga turun, sweep low ini lanjut naik. Tapi ada potensi juga harga nggak sweep, bisa juga dia lanjut turun ke bawah langsung kayak gini, dan lanjut turun bawah lagi. Ada untuk potensi begini. Jadi bukan semua yang kita tandain valid, no. Kita cuma cari probabilitas. Kalau kita mau tandain key level, ya pasti melakukan daily time frame. Jangan turun ke, kita bisa menggunakan 12 jam, tapi daily itu lebih accurate. Kita nggak perlu monthly, weekly, nggak perlu. Hanya fokus daily time frame, cari yang sebagai saya tadi kasih tahu bagaimana kita lihat yang swing high. Dari high ini, kalau kita lihat di sini ada salah satu high di sini, ada salah satu low di sini juga. Tapi apakah high ini terdekat swing high? Ya, ada di sini salah satu high. Jadi kita nggak boleh ambil ini high sebagai swing high. Kalau kita lihat dari sini ada slow, ya ada di sini low-nya. Jadi kita nggak boleh ambil swing low juga. Tapi kalau kita lihat dari high ini, ada salah satu high, ada sini. Tapi ini lumayan jauh banget. Jadi kita nggak boleh ini 10 hari yang sebelumnya. Jadi kita nggak boleh ekspektasi high ini bakal jadi swing high, karena ini terlalu jauh. Jadi saya ekspektasi adalah harga sampai ke key level ini. Apakah saya lanjut entry? Enggak. Saya nunggu sampai yang benar-benar yang sesuai saya ekspektasi terjadi, baru saya entry, guys. So ini caranya kita validasikan key levelnya. Kalau ditanya ini kita bisa trading di saham, sangat bisa. Itu pasar apapun kita bisa menggunakan. Kemarin saya entry di Solana Crypto di sini, dan saya entry di
uh, silver commodity, dan juga saya pernah entry di sini juga ada di indices. So semua pair itu kita bisa lakukan hal yang sama sesuai trading plan. So itu kita tidak perlu tanya apakah harus menggunakan semua pair, kita bisa melakukan trading plan yang satu ini guys. Nggak perlu kita pikir tentang itu. Dan kalau kita jika sudah tertembus 3 tick langsung cut loss, apa harus tunggu close candle. Jadi misalnya kalian misalnya Bang rasa di key level ini tidak akan jadi key level, tunggu aja yang tadi saya akan kasih tahu sampai midnight open, dia bikin low dulu baru entry. Jangan buru-buru entry, biar dia sweep dan tunjukkan karakter dia, apakah dia mau lanjut naik atau stop di situ atau dia mau lanjut turun. Nah, biarkan dulu dia nafas di level kiri, level area key level, biar kita lihat apakah dia mau melakukan apa di situ. Jadi biar kita tahu nanti apa yang terjadi, baru kita bisa ambil keputusan mau buy atau sell. Oke, so nggak perlu pikir cut loss, taruh aja SL di tempat yang harus kita taruh swing low. Oke, tadi saya contoh protected swing. Oke, so itu aja sebenarnya. Yang ada yang mau tanya lagi atau nggak guys? Atau belum paham bisa ditanyakan atau apapun gimana sesuai webinar hari ini. Kalau ada yang nonton bisa guys, kalian tinggal masuk ke Telegram dan tinggal klik di sini, kalian bisa tanyakan di sini pertanyaan guys. Nanti rekaman ini akan saya upload ke Telegram, kalian bisa nonton kalau kalian misalnya kelewatan atau lagi sibuk atau apapun, kalian bisa nonton nanti guys. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya, kita selesaikan dari ini. Oke, so gara-gara ada satu pertanyaan, saya akan kasih pemenangnya untuk Izatan FX. So pemenangnya termasuk ke winner pertamanya. So nanti di chat nanti di DM nanti mereka dari FX Pro akan kontak abang, nanti abang nanti DM ke FX Pro klaim hadiahnya. Oke guys. So ya terima kasih untuk gabung malam ini semuanya yang baru gabung atau baru kalian belajar tentang trading plan atau apapun. Sangat terima kasih untuk hadir malam ini, kasih waktu yang kalian untuk nonton sampai habis dan support FX Pro dan support channel saya dan lain-lainnya. Terima kasih semua. Semoga kalian ya ikuti sesuai trading plan yang apa yang saya ajarin. Kalau misalnya cukup lumayan untuk kalau ke kalian cukup make sense atau masuk logika, kalian pakai aja. It's okay. Kalau ada pertanyaan apapun kalian bisa tanyakan ke Discord atau Telegram. Saya tersedia semuanya untuk kalian membantu. Oke. Okay? So semuanya ya sehat selalu. Semoga semuanya sehat selalu. Thank you untuk gabung malam ini. I'll see you guys in the next event. Thank you guys. See you.